Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, saya Latul Fitri dengan NRP 560122143. Pada kesempatan ini, saya hendak mereview seluruh materi pada mata kuliah manajemen laboratorium yang telah saya dapatkan selama 1 semester ini. Baik, yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dasar laboratorium. Laboratorium merupakan suatu fasilitas yang dirancang guna melakukan pengujian, riset, eksperimen, dan analisis ilmiah. Berdasarkan fungsinya, laboratorium itu dibedakan menjadi 4 macam, yaitu laboratorium pendidikan yang biasanya berada di lembaga-lembaga pendidikan, laboratorium penelitian yang digunakan oleh ilmuwan untuk melakukan riset, laboratorium medis yang digunakan oleh tenaga-tenaga kesehatan, dan laboratorium penyedia jasa, seperti laboratorium uji lingkungan. Terdapat beberapa sistem manajemen di dalam laboratorium yang perlu diperhatikan, di antaranya dokumentasi yang akurat, penyimpanan jangka panjang, pengaturan struktur data, regulasi, dan pengamanan data. Untuk melakukan manajemen ini, diperlukan sumber daya manusia yang mendukung dan kompeten, supaya dihasilkan informasi yang akurat dan tepat secara konsisten. Di dalam laboratorium terdapat keselamatan kerja yang bertujuan untuk meminimalisasi cedera pada praktikan dan kerusakan alat-alat laboratorium. Selain itu, berguna untuk melindungi lingkungan dan sebagai prosedur darurat. Ketika memasuki laboratorium tertentu, praktikan harus memakai alat pelindung diri yang terdiri atas sepatu, sarung tangan lateks, jas laboratorium, kacamata, dan lain-lain sesuai dengan laboratorium yang hendak dimasuki. Selain itu, di dalam laboratorium juga terdapat beberapa alat-alat keselamatan seperti kotak P3K, hidran, pintu darurat, dan masih banyak lagi. Simbol-simbol keselamatan yang umumnya sering dijumpai pada laboratorium memiliki makna tertentu, seperti simbol warna biru berarti ini merupakan tindakan yang wajib dilakukan. Simbol warna hijau berarti informasi tentang keamanan. Simbol warna merah berarti larangan, dan simbol warna kuning berarti identifikasi bahaya. Ketika melakukan kerja di dalam laboratorium, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kecelakaan atau insiden yang tidak diinginkan, seperti luka bakar, mata terkena zat kimia, terhirup zat kimia, ataupun kebakaran. Ketika terkena luka bakar, penanganan pertama yang dilakukan adalah menjauhi sumber panas, kemudian mengalirkan bagian luka bakar dengan air yang mengalir, lalu memberikan salep. Ketika mata terkena zat kimia, maka yang dilakukan adalah dengan meneteskan air pada mata tersebut, lalu didiamkan selama 15 menit. Adapun ketika tidak sengaja terhirup zat kimia, penanganan pertama yang dilakukan adalah dengan menghirup banyak oksigen, dan ketika yang bersangkutan pingsan, maka dilakukan bantuan pernapasan buatan. Semua penanganan pertama ini jika tidak teratasi, maka harus dirujuk pada tenaga kesehatan supaya mendapatkan penanganan lebih lanjut. Terdapat beberapa cara dalam melakukan penanganan limbah di dalam laboratorium. Yang pertama, melalui pemisahan limbah menurut sifat-sifatnya, seperti limbah organik dan anorganik. Yang kedua, melalui labelisasi wadah limbah supaya bisa dibedakan antara limbah yang berbahaya dan yang tidak. Sedangkan yang ketiga adalah dengan melakukan pengolahan limbah menurut metode-metode tertentu. Salah satu jenis limbah di dalam laboratorium adalah bahan beracun dan berbahaya yang biasa disebut dengan B3. Terlebih dahulu, kita perlu mengetahui perbedaan antara beracun dan berbahaya. Beracun memiliki efek samping bagi organ-organ dalam pada tubuh makhluk hidup, sedangkan berbahaya, efek sampingnya cenderung secara fisik bagi makhluk hidup ataupun lingkungan. Contoh dari bahan beracun dan berbahaya adalah karbon dioksida, yang ketika dalam jumlah banyak akan menyebabkan keracunan. Selain itu, terdapat
juga natrium hidroksida, fluorobenzena, dan masih banyak lagi. Bahan B3 memiliki banyak jenisnya. Berikut merupakan kategori bahan sehingga diklasifikasikan pada dalam bahan B3, yaitu bahan yang mudah meledak, mudah terbakar, oksidator, korosif, beracun, bersifat karsinogenik, bersifat iritan, gas bertekanan, dan bahan yang membahayakan lingkungan. Dalam penyimpanannya, bahan B3 harus disimpan secara khusus dan terpisah dari bahan-bahan lainnya. Selain itu, juga perlu dibuat inventarisasi terkait bahan B3 yang disimpan. Ketika kita berinteraksi dengan bahan B3, maka harus menggunakan APD yang sesuai guna menekan risiko bahaya. Selain itu, kita juga harus menyiapkan spill kit untuk menangani tumpahan B3. Berikutnya mengenai standarisasi dalam laboratorium. Standarisasi merupakan tolak ukur untuk menyetarakan seluruh aspek dalam laboratorium dengan didasarkan pada ISO IEC 17025. Adanya standarisasi ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi hasil, efisiensi dan produktivitas, serta meningkatkan quality control. Terdapat 6 ruang lingkup dalam melakukan standarisasi laboratorium, yang meliputi pemilihan dan persiapan metode, kalibrasi dan verifikasi peralatan, pengelolaan limbah, keamanan laboratorium, kualifikasi personel, dan pengembangan metode baru. Dalam melakukan standarisasi, terdapat tantangan-tantangan tertentu, antara lain sulitnya sertifikasi dan akreditasi dari ISO, kemampuan manajemen laboratorium harus baik, metode pengujian laboratorium yang sesuai, serta bagaimana merancang laboratorium yang baik. Berikutnya, pembahasan tentang persyaratan teknis dan mutu laboratorium pengujian dan kalibrasi. Pada bahasan sebelumnya terkait standarisasi, kita sempat menyinggung istilah ISO IEC 17025. Istilah ini merupakan standar internasional yang mendefinisikan persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. ISO IEC ini diterbitkan oleh dua lembaga, yaitu International Organization for Standardization atau ISO dan International Electrotechnical Commission atau IEC. Terdapat dua persyaratan umum dalam melakukan pengujian dan kalibrasi, yaitu ketidakberpihakan dan kerahasiaan. Ketidakberpihakan berkaitan dengan objektivitas dan kejujuran dalam penyajian data, sedangkan kerahasiaan berkaitan dengan keamanan informasi dan perlindungan data pribadi. Adapun persyaratan sumber daya terdiri atas 3 komponen, yaitu personil, peralatan, lingkungan, atau fasilitas. Untuk persyaratan struktural ada banyak jenisnya, meliputi dokumentasi, manajemen sampel, asuransi kualitas, dan masih banyak lagi. Begitu pula dengan persyaratan proses yang juga banyak jenisnya, di antaranya identifikasi sampel, pemilihan metode pengujian atau kalibrasi, pelaksanaan pengujian atau kalibrasi, dan lain-lain. Sementara itu, persyaratan sistem manajemen yang perlu diperhatikan antara lain membangun kepercayaan pelanggan, kesatuan tujuan dan visi, personel yang terlibat secara efektif, pendekatan proses dengan hasil yang konsisten, fokus pada peningkatan, serta manajemen relasi yang baik. Akreditasi merupakan penilaian independen yang dilakukan oleh lembaga akreditasi untuk memastikan bahwa suatu laboratorium telah memenuhi standar tertentu. Berikut adalah prosedur dalam sistem akreditasi. Yang pertama, pengajuan akreditasi. Kedua, evaluasi dokumen. Kemudian audit awal, penilaian teknis, audit lanjutan, pengakuan akreditasi, dan yang terakhir pemeliharaan akreditasi. Berikutnya, tentang ketelusuran, pengukuran, dan sistem dokumentasi. Ketelusuran merujuk pada kemampuan untuk melacak setiap langkah dalam proses pengukuran atau uji kembali ke standar yang terukur dengan tepat. Ketelusuran diperoleh melalui rantai perbandingan, ketidakpastian pengukuran, dokumentasi, kompetensi teknis, satuan standar internasional, atau rekalibrasi. Sementara itu, dokumentasi merupakan proses perekaman tentang pelaksanaan dan hasil dari percobaan. Dokumentasi diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu dokumentasi rencana uji dan analisis uji. Dokumentasi rencana uji
meliputi informasi umum, rencana uji sistem aplikasi, spesifikasi dan evaluasi, dan deskripsi uji. Sedangkan dokumentasi analisis uji berisi tentang informasi umum, hasil uji dan kesimpulannya, kesimpulan fungsi perangkat lunak, serta rangkuman analisis. Tipe informasi dalam laboratorium terdiri atas dua macam, yaitu yang berkaitan dengan internal laboratorium dan yang berkaitan dengan eksternal. Untuk internal, meliputi sistem manajemen dan proses, informasi teknis pengujian, dan rekaman. Sedangkan eksternal berkaitan dengan akta notaris, standar metode pengujian, dan peraturan pemerintah tentang baku mutu produk. Kemudian pembahasan mengenai ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran adalah konsep yang mengukur sejauh mana suatu hasil pengukuran dapat diandalkan. Dengan kata lain, ketidakpastian pengukuran merupakan suatu nilai yang dinyatakan dalam interval dengan tingkat keyakinan tertentu yang mencakup nilai yang benar dari ukuran. Ini merupakan salah satu contoh rumus ketidakpastian pengukuran. Dengan X0 adalah hasil pengukuran yang mendekati nilai benar, delta X ini ketidakpastian pengukuran, dan N adalah banyaknya pengukuran yang dilakukan. Ketidakpastian pengukuran ada banyak jenisnya, di antaranya ketidakpastian human error, ketidakpastian acak, sistematis, sampling, metode, dan masih banyak lagi. Adanya ketidakpastian pengukuran disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu variabilitas lingkungan yang senantiasa berubah-ubah dan tidak konsisten, ketidakpastian manusia, dan juga ketidakpastian metode yang digunakan. Untuk meminimalisasi adanya ketidakpastian pengukuran ini, maka dilakukan berbagai upaya, seperti kalibrasi alat ukur, pengulangan pengukuran, dan pengendalian lingkungan. Materi terakhir dalam pemaparan review ini mengenai sistem inventory laboratorium. Sistem inventory adalah nama lain dari sistem pengelolaan dalam operasional laboratorium. Sistem ini bertujuan supaya operasional dalam laboratorium ini berjalan dengan efektif dan sistematis. Dalam melakukan sistem inventory, umumnya digunakan 3 metode manajemen persediaan, yakni just-in-time, ABC analysis, dan economic order quantity method. Untuk just-in-time, ini meminimalkan persediaan hingga tingkat yang diperlukan untuk memenuhi permintaan saat itu. Barang atau bahan hanya dibeli atau diproduksi saat dibutuhkan. Sedangkan ABC analysis ini dilakukan klasifikasi persediaan ke dalam 3 kategori berdasarkan nilai relatif atau signifikasinya terhadap total nilai persediaan. Semisal, kategori A untuk barang bernilai tinggi, B untuk barang menengah, dan C untuk barang dengan nilai rendah. Sementara itu, metode economic order quantity dilakukan dengan cara menentukan jumlah optimal barang yang harus dipesan atau diproduksi supaya biaya total persediaan minimal melalui penggabungan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Beberapa pedoman penting dalam melakukan sistem inventory meliputi penyusunan anggaran, pencatatan transaksi, pengadaan barang, daftar inventory dan bahan, perhitungan persediaan, pelaporan, manajemen stok, pengelolaan kedaluarsa, penyimpanan bahan, integrasi dengan sistem, dan manajemen akses. Dalam manajemen risiko pada sistem inventory dilakukan beberapa upaya sebagai berikut. Yang pertama, pemeliharaan dan pemeriksaan peralatan. Kedua, pengawasan bahan dan sampel. Ketiga, pengawasan keselamatan dan evaluasi tempat. Dan yang terakhir, penyediaan perangkat keamanan. Sekian pemaparan review dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.